Mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo akhirnya resmi ditahan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari Senin kemarin. Rafael dikenakan pasal korupsi dengan dugaan menerima gratifikasi saat menjabat di DJP Kementerian Keuangan pada periode 2011 hingga tahun 2023 dengan dana fantastis mencapai puluhan miliar rupiah. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK memblokir lebih dari 40 rekening milik mantan pejabat Ditjen Pajak, Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya, serta pihak terkait. Dari informasi PPATK, rekening yang dibekukan terdiri dari rekening milik pribadi dan perusahaan atau badan hukum. PPATK mengungkap nilai mutasi dari rekening yang dibekukan mencapai setengah triliun rupiah. Ya, publik ini jadi bertanya-tanya, benarkah kasus Rafael Alun Trisambodo ini benar-benar menyeret nama-nama artis ibu kota? Ya, salah satunya berinisial R. Kita semua belum tahu ya siapa ini. Kita akan langsung berbincang dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Sudah ada Bang Iskandar Sitorus, Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Iskandar. Selamat pagi. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kita juga sudah bergabung bersama Bang Ilham Bintang, wartawan senior. Selamat pagi Bang Ilham. Selamat pagi Mbak Rati, Mbak Gita, selamat pagi, Baik. Selamat berpuasa. Kalau puasa ya. Saya ke puasa, insya Allah. Saya ke Bang Ilham dulu deh Bang. Kalau melihat ini kan, udah ada beberapa nama yang akhirnya mencuat gitu ya. Nama-nama artis ibu kota. Memang benar nggak sih kalau yang Abang ketahui di dunia entertain itu marak hal-hal yang seperti ini Bang? Gini Mbak Rati, saya mau jelaskan dulu bahwa apa yang saya ikutin pernyataan Bung Iskandar itu, kalau menurut saya sebagai biasa bekerja sebagai wartawan, itu masih tuduhan tersembunyi gitu. Ya, dikenal dengan istilah insinuasi. Jadi itu cara orang menuduh secara tersembunyi supaya bisa terhindar dari tuntutan balik gitu. Nah, tetapi yang berbahaya adalah asosiasinya. Dia menyebut atribusinya itu mengarah kepada paling tidak orang tertentu gitu. Nah, itu yang pertama. Ini harus dipertanggungjawabkan oleh Bung Iskandar. Karena kalau dia meluas seperti itu menimbulkan bisa menimbulkan kegaduhan yang lebih luas lagi tanpa kemudian bisa masuk kepada topik sebenarnya, artinya menangkap orang pelakunya gitu. Nah, yang kedua, kalau Anda bicara tentang artis memang itu dalam tanda petik ya, Mbak Rati, memang orang yang paling menderita sebenarnya. Kenapa? Karena sejak dia declare bahwa dia seorang artis bermain film atau bermain sinetron, maka praktis sejak itu dia harus hidup menurut persangkaan publik. Nah, apa yang persangkaan publik yang paling dominan? Artis itu harus kaya raya, harus glamor dan sebagainya. Anda bayangkan kalau artis kemudian dipersangkakan demikian, maka si artis sendiri akan susah payah untuk bisa mencapai gambaran-gambaran yang menurut persangkaan publik. Itu sebabnya di masa lampau kita pernah mendapat terjadi tragedi artis sampai bunuh diri karena dia berutang gitu. Nah, fenomena berikutnya artis terlibat narkoba. Kenapa? Dia nggak kuat. Dia terpaksa mencari pelarian, tidak kuat menahan beban untuk dipersangkakan harus glamor, harus mobil Mercy, sebut merek ya, mobil supercar dan lain sebagainya. Dan sekarang ini kan luar biasa, private jet, dan makin banyak tampil di televisi, tambah lagi dengan era media, sosial media yang hampir tiap hari 24 jam mereka tampil, maka menjadi celah untuk peluang bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang. Karena pelaku pencucian itu hanya akan mengejar target yang kelihatannya memang aktivitasnya, sehingga aktivitas itu berbanding lurus dengan rekeningnya, sehingga tidak akan dicurigai kalau dia memiliki harta banyak. Nah, zaman ini memang menjadi luar biasa karena pertama artisnya memang pada fitrahnya memang exhibition, pamer gitu, dan kemudian media sosial memang media pamer.
Dan kemudian simbol-simbol keberhasilan itu melalui harta benda, simbol-simbol mobil mewah, supercar, rumah mewah, ratusan miliar, tas berjuta, ratusan juta dan sebagainya. Itu akan dimanfaat oleh pelaku pencucian uang. Karena dengan demikian akan tersamar itu penghasilannya. Padahal sebenarnya ini orang televisi juga ketik bahwa biarpun Anda tampil 24 jam di sebuah televisi, mustahil lah untuk bisa membiayai hidup dengan private jet segala macam. Masalahnya, bagaimana menemukan itu? Saya kira Bung Iskandar tidak bisa dengan cara hanya seperti itu. Yang paling tepat ini solusinya, petugas pajak yang harus mencocokkan tuh profil penghasilan yang bersangkutan dengan beban yang mereka citrakan selama ini sebagai orang yang paling berhasil, Bang Ilham, sukses, kita tangkap poinnya. Dengan atribut-atribution yang luar biasa, sekeluarga naik private jet, sekeluarga pergi luar negeri dan sebagainya itu. Bang Ilham, kita tangkap poinnya. Kita ngomong solusinya nanti, Bang Ilham. Kita fokus dulu kenapa kemudian artis ini menjadi tools, kurang lebih gitu ya. Tadi Bang Ilham menyampaikan perspektifnya bahwa persepsi kemewahan yang ingin dibangun lah ini kemudian menjadi pintu masuk kenapa pelaku-pelaku pencucian uang ini menjadikan artis sebagai target sasarannya. Saya mau ke Bang Iskandar kalau gitu. Tadi kan sebenarnya kemarin ya Anda mengatakan bahwa sebenarnya ini nggak cuman artis berinisial R saja sih. Anda mengatakan bahwa lebih, bahkan ada puluhan artis. Itu indikatornya dari mana? Data itu Anda miliki dari mana? Jadi percis indikator. Jadi begini Mbak, ini adalah dalam dunia pencucian uang hitam berubah ke ranah putih. Itu yang paling tepat mereka gunakan adalah orang-orang public figure. Tidak menimbulkan kecurigaan. Yang aktivitasnya kelihatan. Ya, jadi yang disebutkan Pak Ilham Bintang tadi benar. Mereka menempel di budaya-budaya untuk glamor itu. Nah, kalau umpamanya sebutan-sebutan inisial P, inisial R yang disebut Pak Ilham tadi, ini sudah terbantahkan oleh mereka sendiri. Karena apa? Sudah ada 2 inisial P membantah. Berarti sudah kelar, kita menyebut 1 kok. Yang kedua, yang R, ini nanti siang katanya akan ada membuat konferensi pers lagi. Jadi sebenarnya kita bukan menonjolkan dan menyasar ke karakter satu komunitas tertentu, apalagi satu individual. Bukan itu. Mereka ini sebenarnya lebih cenderung menjadi diperalat oleh para pencuci ini. Nah, itu makanya kita sebut ke teman-teman infotainment, tolong dong kalau bisa kita silaturahmi dengan P ini. Itu waktu yang pertama. Supaya apa? Kita membantu KPK, kalau di si P ini kita ketemukan, kita baca kontraknya. Korporasi apa yang berkontrak, siapa yang berkontrak, kita track nanti di perusahaan itu siapa saja, lalu terlihat konsolidasi perusahaan ini secara personal maupun korporasi. Oke, nah pertanyaan saya berikutnya begini Bang Iskandar, artis-artis yang Anda sebutkan ini memang artis-artis yang memiliki usaha sampingan atau seperti apa? Dominan lebih banyak mereka digunakan jasanya untuk keartisannya, endorse-nya, kinerjanya. Segelintir saja yang menjadi operator. Jadi mereka ini pintar, dihilir dia dia citrakan sedemikian rupa supaya uang ini tidak terdeteksi. Coba kita bayangkan ya, hidup seperti yang dikatakan Pak Ilham, penghasilannya dari mana, pengeluarannya seperti apa. Nggak nemu. Gaya hidup tinggi yang disorot netizen. Untuk mengukur orang kaya, perusahaan yang berhasil, korporasi yang maksimal, uji saja pajak individunya, pajak orang dan atau pribadinya, lalu pajak perusahaannya, baru kalikan 20%. Oke. Bang, sebentar, sebelum kita sampai kepada siapanya ya, berarti artinya saya ingin penegasan, berarti artis-artis yang Anda maksud ini bukan artis-artis yang terlibat dalam tindak pidana utamanya, korupsi, gratifikasi, suapnya, kecil, tapi pencucian uangnya. Pencucian uangnya mereka, jadi mereka ini diperalat untuk modus-modus supaya sempurna, terlihat mulus begitu. Oke. Bang Iskandar, kalau ada nggak sih mungkin data yang dimiliki oleh Indonesia Audit Watch, bisnisnya seperti apa sih? Apakah bisnis properti kah atau bisnis restoran kah atau apa yang biasanya dilakukan si pelaku pencucian uang yang bekerja sama dengan artis-artis ini? Umumnya ini mereka akan cepat, ini ciri-cirinya, waktunya pendek, nggak bakalan dia lanjutkan tuh bisnis. Sudah itu performa awalnya itu wah. Kemudian tidak terdeteksi siapa pengguna bisnis ini. Karena mereka bukan bicara kinerja, mereka tidak bicara target untuk untung, mereka bicara dari area hitam,
pindah ke Ria Putih. Itu mereka nikmati. Tapi pastinya si artisnya tahu dong itu sebenarnya uang-uang yang dalam tanda kutip tidak halal gitu. Kalau terlibat dalam korporasi secara langsung, menjadi pengendali secara langsung dan rutin per hari, bisa jadi. Namun kan banyak nama-nama ini, bahkan nama anak pejabat digunakan tidak terlibat. Jadi hanya sekali sign tanda tangan untuk Di awal berdiri aja. korporasi udah tuh dia nggak ngerti. Makanya kan kami sebut kemarin, pemimpin-pemimpin itu hentikanlah yang demikian. Baik itu di level bupati, wali kota, gubernur, menteri, bahkan ke Pak Presiden. Takutnya orang-orang jahat pemilik uang hitam, apapun dihalalkannya, risikonya kan di orang-orang baik ini. Oke, nah sebelum kita jeda singkat saja mungkin Ya. Bang Iskandar. Nanti kita soalnya di segmen berikutnya ada pembahasan lain. Artis-artis yang Anda sebutkan itu memang mereka mengetahui secara sadar bahwa mereka ini digunakan dalam pencucian uang atau mereka tidak mengetahui? Atau Ada dua sebaliknya? pasif, aktif, pasif. Oke. Itu standar. Nah, kami harap yang pasif itu menjadi sadar dan menjadi whistleblower di KPK-nya. Oke. Karena ada 4 kasus besar pajak sebelum Rafael disebut tersangka, sebelum apes, itu sudah ditangani KPK, namun belum dipercepat. 4 ini juga menyangkut artis-artis ibu kota. Itu kasus besar, nanti biasa dihilirnya dia. Baik, kita akan bahas lebih dalam ya, tapi tahan dulu Bang Iskandar dan juga Bang Ilham, kita akan kembali usai yang satu ini, tetap bersama kami.